Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para hujjaj, segenap DKM Masjid Al-Furqan dan seluruh jamaah, baik yang hadir secara offline maupun yang mengikuti secara online, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita melanjutkan terakhir itu sampai surah Ali Imran ayat 17 terkait dengan sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman pada Allah, senantiasa mohon perlindungan dari azab Allah, sabar, jujur, taat, suka berinfak dan rajin beristighfar, khususnya di waktu sahur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi, annahul munfarid bil ilahiyah, bersaksi bahwasanya hanya Allah, hanya Ia yang Maha Esa di dalam ketuhanan. Artinya Tuhan itu hanya Allah, yang disembah itu hanya Allah, yang kita mohon itu hanya Allah, yang kita takuti itu hanya Allah. Wa qarana syahadatahu bi syahadatil malaikah. Dan Allah Subhanahu wa taala merangkaikan persaksian Allah itu dengan persaksian malaikat. Wa ahlul ilmi, dan orang-orang yang punya pengetahuan, yaitu para ulama. Ala ajal masyhud alaih wa huwa tauhidu ta'ala wa qiyamuhu bil adl. Allah Subhanahu wa taala bersaksi, dan juga malaikat dan orang-orang yang berilmu bersaksi bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala itu yang memang dipertuhankan. Qa'iman bil qist, yang maha tegak di dalam keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah Al-Aziz, yang maha perkasa. Alladzi la yamtanu alaihi syai'un arada, yang maha perkasa di mana tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim fi aqwali wa fa'ali, yang maha perkasa sekaligus maha bijak. Ada yang merasa perkasa tapi enggak bijak, sehingga kemudian dia sewenang-wenang. Tapi kalau Allah itu menggandengkan sifat aziz dengan sifat hikmah.
Allah Maha Perkasa. Perkasa itu artinya tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Mau apa aja Allah sebenarnya bisa. Tetapi Allah itu Maha bijak. Bijaknya itu ya banyak, tidak akan mendolimi hambanya. Tidak menghukum orang yang tidak bersalah atau tidak menghukum melebihi kesalahan. Itu bijak. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sering Allah sebut Al-Azizul Hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha bijak. Artinya kalau di antara kita ada yang kemudian dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala mungkin punya kuasa, punya kekuatan, jangan digunakan untuk sewenang-wenang. Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih maha segalanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat namanya maha bijak. Sehingga kekuasaannya itu tidak digunakan sewenang-wenang. Dan kita sebagai hambanya tentu mesti belajar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang. Inna dina indallahil Islam. Bahwasanya sungguh agama alladzi irtadahu Allahu li khalqihi, agama yang diridhoi oleh Allah untuk seluruh makhluknya itu adalah agama Islam. Wa arsala bihi rusulah, dan agama yang dibawa oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqbalu ghairah, dan Allah tidak menerima selain Islam. Dan Allah tidak menerima selain agama itu wal Islam, yaitu agama Islam. Hanya agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Dan Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh utusan Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sama, enggak ada agama ini dan itu. Agamanya ya Islam. Makanya Nabi Musa juga wa innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang muslim. Semua nabi itu agamanya sama. Enggak ada agamanya, yaitu Islam. Innad dina indallahi Islam. Lah itu kok ada agama Yahudi, agama Nasrani. Penamaan Nasrani itu jauh setelah wafatnya Nabi Isa. Penamaan agama Yahudi itu jauh setelah wafatnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa sendiri juga menegaskan, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang Islam. Dan ketika nanti Nabi Isa alaihissalam diturunkan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, juga mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan membawa syariat terdahulu. Karena pintu kenabian sudah tertutup. Siapapun yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun. Dan semua ajarannya sama. Dari sisi akidah, keyakinan itu sama, yaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Adapun tata cara ibadah memang berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang lain dari sisi komposisi khususnya. Komposisi sholat itu. Kalau kita 5 waktu, tapi umat-umat sebelumnya ada yang seminggu sekali, tapi ada sholat. Ada yang asar saja, ada yang maghrib saja. Nah, kita paket komplit sehari 5
5 kali. Itu pun sudah diskon, harusnya 50 kali udah diskon jadi 5. Tapi pahalanya tetap 50 kali. Puasa juga, umat-umat terdahulu juga ada kewajiban puasa. Cuma puasanya tidak sebulan seperti kita yang selama bulan Ramadan. Hanya umatnya Nabi Muhammad SAW yang puasanya itu bulan Ramadan. Sebelumnya ada yang puasanya 3 bulan. Ada yang puasanya kayak puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka. Begitu. Masing-masing tata cara atau syariat ibadahnya beda-beda. Tapi semuanya itu dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah untuk seluruh makhluknya dan dibawa oleh seluruh rasul. Dan Allah tidak menerima selain itu adalah agama Islam. Wa huwal i'tiyadu lillahi wahdahu bitta'ah. Islam itu adalah kesanggupan kita, kesiapan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Islam itu secara bahasa artinya nyerah, pasrah. Nah, kalau tentara udah nyerah, udah pasrah, kira-kira disuruh apa aja ya siap. Jongkok, merangkak. Nggak ada kalau dia berani, misalnya suruh jongkok atau berdiri ditembak. Ini namanya juga nyerah. Dan Islam itu aslinya kita nyerah. Nyerah ke siapa? Nyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siap mengikuti perintah Allah. Diperintah apa ya jalani, dilarang dijauhi, itu aja. Diperintah dijalankan, kalau dilarang dijauhi semampu kita. Kalau perintah itu semampu kita, tapi kalau larangan nggak ada semampu kita. Karena kalau larangan itu, menghindari larangan itu tidak butuh modal, sehingga semua orang aslinya bisa. Hanya modalnya itu sabar mengekang diri aja. Beda dengan melaksanakan perintah. Kalau melaksanakan perintah itu butuh modal, tidak semua orang bisa. Berangkat haji, enggak semua orang bisa karena butuh modal. Sholat pun harus keluar modal, misalnya pakai sarung kan, menutup aurat, itu modal. Tapi kalau meninggalkan larangan Allah itu cukup menahan diri saja. Sehingga istilahnya kalau meninggalkan larangan Allah itu enggak pakai semampunya. Masyaallah muslim rahimakumullah. Wa huwal inqiyadu lillahi wahdahu bitta'ati wal istislam lahu. Jadi maksud Islam itu adalah kita siap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri dalam ibadah kepadanya. Wattiba'i rusuli fima ba'asahumullahu bihi fi kulli hin, dan mengikuti rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap zamannya. Hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Musa yang ditaati ya Nabi Musa. Zamannya Nabi Isa yang ditaati Nabi Isa, sebagaimana zaman Nabi Idris, Nabi sebelumnya. Ketika sudah ditutup dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah tidak ada Nabi setelah itu, maka semua yang hidup setelah itu, sebagaimana tadi disampaikan, harus mengikuti syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin ba'da bi'sati dinan siwal Islam. Di mana Allah tidak menerima setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama kecuali agama Islam, alladzi ursila bi, agama Islam yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama itu. Wa ma waqa'al khilaf
baina ahli kitab minal yahud wan nasara fatafarraqu syi'an wa ahzaban illa min ba'di ma qamatil hujjah alaihim birisalir rusuli wa inzalil kutub baghya wa hasadan talaban lid dunya wa may yajhadu ayatillah. Dan apa yang terjadi di kalangan ahlul kitab, baik kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang mereka berselisih sampai mereka itu terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang banyak sekali. Tapi ketika sudah qomatil hujjah, ketika sudah turun penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an, maka mereka tidak boleh menentangnya. Mereka harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya ketika Rasulullah sudah diutus, semuanya wajib ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa mereka tidak mengikut? Ya, sebagaimana dulu di surat Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwa hasadan min indi anfusihim. Mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad itu karena iri saja. Karena harapan mereka adalah Nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Ternyata Allah memilih dari bangsa Arab, itu yang bikin mereka kecewa sehingga tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal tahu Nabi Muhammad itu Nabi, memang Nabi terakhir. Tapi nggak mau diikuti. Dan orang-orang Yahudi itu sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kayak sekarang itu Rasulullah mengatakan bahwa nanti di akhir zaman kaum muslimin itu akan berperang melawan orang-orang Bani Israel, di mana mereka itu sampai terdesak, sampai kemudian semua batu, semua barang itu mengatakan, wahai muslimin, lu ada Yahudi, bunuh dia. Kecuali satu pohon, namanya pohon Gharqad. Dia diam aja, karena dia adalah pohon Yahudi. Pohon Yahudi itu pohon Gharqad. Dan orang-orang Yahudi itu percaya banget dengan hadis ini, sehingga mereka sekarang itu menanam pohon Gharqad. Mereka itu percaya, ya nanam pohon Gharqad banyak di sana. Apakah maknanya letterlek begitu banget? Wallah. Yang jelas orang Yahudi itu percaya, Pak. Sehingga kemudian kemarin ada video yang beredar itu di Gaza, itu orang ketika tentara Israel masuk Gaza membuat tulisan, tapi mengubah hadis Nabi itu, diubah kata-katanya. Kalau sebelumnya ya Muslim hada Yahudi faqtulhu, wa ya Muslim ini Yahudi bunuh dia, diganti ya Yahudi hada Muslim faqtulhu, wa orang Yahudi ini Muslim bunuh dia. Jadi lafadznya diganti-ganti. Surah Muslim rahimakumullah. Jadi hasilnya mereka itu paham, percaya, cuma tidak mau beriman karena ada kedengkian di hati mereka. Surah Muslim rahimakumullah. Maka tidak berlaku pembangkangan mereka tidak mau beriman itu tidak berlaku setelah qomat alaihimul hujjah. Ketika penjelasan sudah sampai dengan diutusnya Rasulullah, diturunkan kitab, maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yajhadu ayatillah al-munazzal wa ayatuhu ad-dala ala rububiyyati wa uluhiyatihi fa innallaha sari'ul hisab. Adapun orang-orang yang tetap membangkang, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang berupa ayat yang diturunkan melalui wahyu, atau ayat-ayat yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala berupa alam ini, fa innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat perhitungannya.
wa sayajzihim bima kanu ya'malun. Dan Allah akan membalas atas apa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa agama yang sah, yang diridhai Allah itu hanya Islam. Gak ada pilihan lain. Jadi pikiran yang mengatakan itu kan agama ini sama itu kan sama-sama niatnya baik. Anggap kayak naik mobil, ada yang naik bis, ada yang naik taksi, sama-sama menuju tempat yang sama. Itu analogi yang berbahaya, yang nggak benar gitu. Nah, kalau semuanya benar, terus yang salah yang mana? Nggak benar. Keyakinan kita, ini keyakinan kita. Dalam keyakinan tentunya, tentu dengan sikap dengan orang tentu ada cara bersikap yang berbeda. Jadi keyakinan kita tentu agama yang paling benar adalah ya agama Islam menurut kita. Masyaallah muslim rahimakumullah. Fa in jadalaka ayyuhar rasul ahlul kitab fit tauhid. Wahai Rasul, jika ahlul kitab itu mendebatmu, mengajak debat dalam urusan tauhid, ba'da an aqamtal hujjah, setelah engkau sudah menyampaikan penjelasan, faqul lahum, maka katakanlah kepada mereka, inni akhlastu lillahi wahdahu fala usyrika bihi ahad. Semuanya sudah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Wa kadzalika man ittaba'ani minal mu'minin, dan itu juga merupakan keyakinan orang-orang mukmin yang mengikuti. Mereka mengikhlaskan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hidupnya, seluruh yang dimiliki itu diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahum wa li musyrikil arab wa ghairihim, katakanlah kepada ahlul kitab, kata Allah untuk Rasul, wa li musyrikil arab, dan juga untuk orang-orang musyrik dari kalangan bangsa Arab, wa ghairihim, dan orang musyrik di luar Arab, in aslamtum fa antum ala tariqil mustaqim, jika kalian masuk Islam. Istilah sekarang, jika kalian login ke Islam, maka sesungguhnya kalian itu ada pada jalan yang lurus. Wal huda wal haq, ada pada petunjuk dan kebenaran. Tapi wa in tawallaitum, tapi kalau kalian belok, kalian tidak mau masuk Islam, maka fahisabukum 'ala Allah, urusan itu saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Biar itu urusan Allah. Nah, saya nggak peduli kalian mau masuk Islam atau tidak. Kalau kalian masuk Islam, alhamdulillah, maka kalian itu sudah benar. Tapi kalau nggak mau masuk Islam, saya nggak mau pusing, saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bab hidayah. Hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Walaisa alayya illal balagh. Tugasku tiada lain hanya menyampaikan. Ini ajaran Allah untuk para rasul. Tugasku hanya menyampaikan. Masalah engkau beriman, alhamdulillah. Tidak beriman, itu urusan aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugasku adalah menyampaikan. Itu tugas seluruh nabi, itu aslinya cuma menyampaikan, termasuk para ulama. Itu tugasnya hanya menyampaikan, yang menyadarkan, yang memberikan petunjuk jadi sadar, jadi berubah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan dulu para kiai itu, kalau pada guru-guru, pada orang tua juga, tugas kita tetap
aslinya itu cuma menyampaikan. Yang menjadikan mereka berubah jadi baik, jadi rajin ke masjid, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keahlian kita, bukan. Maka ketika kemudian punya anak yang senang ke masjid, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan kita mendidik, itu bukan. Tapi itu karunia Allah. Tapi kewajiban kita tetap menyampaikan. Tentu dengan cara yang terbaik. Maka para guru-guru juga nggak usah kecewa berlebihan kalau muridnya itu tidak sesuai ekspektasi. Mungkin ekspektasi kita yang berlebihan barangkali sehingga kemudian kecewa gitu. Syarul muslim rahimakumullah. Fa inna ma 'alaikal bal. Sesungguhnya tugasmu itu hanya menyampaikan saja. Wa qad ablagtukum, dan engkau sudah, aku wa qad uballighukum wa aqamtu 'alaikum hujjah. Kata Rasul, dan aku sudah menyampaikan, aku sampaikan penjelasan. Wallahu basirun bil ibad. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihat hamba-hambanya. La yakhfa alaihi min amrihim syai'. Tidak ada satu atau sekecil apapun urusan kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihatnya. Syarul muslim rahimakumullah. Jadi setiap apa yang dilakukan hambanya, termasuk yang dilakukan oleh para nabi yang sudah menyampaikan, Allah itu pasti tahu. Makanya ketika Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu wilayah, namanya apa ya kampungnya? Kinawa atau apa? Kinawa. Pues di daerah sana dekat-dekat Irak sana ya. Itu kota zaman dulu banget ya. Sekarang udah gak ada. Intinya Nabi Yunus itu diperintah Allah untuk mengingatkan kaumnya yang karena kesuksesannya pada kotanya itu jadi besar, jadi ramai karena kota perdagangan. Kemudian mereka ada menyembah berhala gitu. Karena mereka menyangka bahwa dewa-dewa ini dan itu yang menjadikan mereka itu menjadi makmur gitu. Allah utus Nabi Yunus untuk mengingatkan kaumnya. Tapi nggak ada yang mau percaya. Kemudian Nabi Yunus menyampaikan ancaman bahaya. Orang-orang dahulu itu kalau nggak percaya itu dihukum oleh Allah gitu. Hati-hati gitu. Nggak ada yang percaya. Akhirnya Nabi Yunus itu sedih banget gitu. Sedih banget. Gimana ya dakwah ini, nggak ada yang mau beriman gitu. Bayangkan ngajak orang nggak ada yang mau ikut. Sedih banget. Walaupun Nabi tetap sedih, bukan berarti kalau Nabi itu nggak sedih, sedih juga sama-sama manusia. Dakwah terus nggak ada yang dengerin gitu, wah sedih. Akhirnya Nabi Yunus itu saking sedihnya udah pergi aja lah gitu. Kayaknya pergi ini nggak bisa diharapkan, nggak mau berubah. Nah, begitu pergi sampai di pelabuhan ada kapal berangkat, naik kapal. Tiba-tiba di tengah laut, kapalnya dihadang badai besar, sehingga kemudian mau tenggelam. Akhirnya kaptennya, ini kayaknya harus ada yang dikeluarkan nih kayaknya. Ada yang nggak sah ini naik kapal. Akhirnya diundi, keluarnya Nabi Yunus. Gitu. Kaptennya benar nggak mau. Ya udah saya mau nyemplung aja gitu kata Nabi Yunus. Jangan kok orang baik, enggak kayaknya bukan kok ini harus dikeluarkan.
Dan diundi lagi. Ternyata Nabi Yunus lagi. Sampai ketika nama Nabi Yunus yang keluar terus. Akhirnya Nabi Yunus sendiri yang nyemplung ke, karena kaptennya nggak tega, nggak mau sebenarnya mengeluarkan. Tapi Nabi Yunus tahu diri karena dia merasa kayaknya saya ini menyebabkan kapal oleng karena saya lari dari tugas untuk berdakwah. Akhirnya Nabi Yunus ditampani oleh ikan, ditelan dalam perut ikan, zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gitu aja la ilaha. Di dalam perut ikan itu enggak ada apa-apa ya. Maksudnya enggak ada apa, enggak ada lampu, enggak ada makanan. Oh, dia sendiri dimakan, Bu. Apalagi cari makanan. Dia sendiri itu makanan gitu. Jadi lambung ikan gelap, pokoknya enggak ya. Sampai kemudian para malaikat itu ikutan bersedih ya mendengar Nabi Yunus itu menyesal gitu. Akhirnya sama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni Nabi Yunus, dan akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni Nabi Yunus dan perintahkan ikan itu untuk membawa Nabi Yunus ke kotanya lagi. Akhirnya dikeluarkan. Dimuntahkan oleh ikan itu. Karena udah berhari-hari ya lemes, nggak makan, manusia itu lemes, nggak makan, nggak minum. Dilempar ikan. Nah, saat Nabi Yunus dalam perut ikan itu, kaumnya itu tiba-tiba situasinya berubah banget, panas luar biasa, mungkin kayak kita kemarin sampai berapa, tapi lebih dari itu. Panas yang kulit mereka itu jadi gelap semua, jadi kebakar, kemudian kelihatan awan yang sangat gelap. Pokoknya mereka tahu ini jangan-jangan ini yang disampaikan Yunus ini kayaknya. Katanya kalau nggak mau beriman, katanya mau diadab. Jangan-jangan ini adab beneran. Akhirnya kemudian mereka nyari Nabi Yunus, nggak ketemu. Semuanya muter-muter nyari Nabi Yunus, nggak ketemu. Akhirnya kemudian mereka bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Nabi Yunus setelah keluar dari ikan lemes, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tanaman. Tanaman itu cepat banget, cepat tumbuhnya. Daunnya segera lebar-lebar menutupi tubuh Nabi Yunus yang lagi sudah lemas, kemudian cepat berbuah sehingga kemudian dimakan oleh Nabi Yunus. Begitu Nabi Yunus sudah mulai kuat, kemudian dia berjalan menuju ke gerbang kotanya. Tiba-tiba seluruh penduduk kota itu sudah menyambut Nabi Yunus. Yang sebelumnya nggak ada yang peduli, tiba-tiba menyambut kedatangan. Wah, apa ini? Mereka menyesal, pokoknya mau beriman. Setelah itu kemudian seluruh penduduk di negeri Nabi Yunus itu semuanya beriman. Jadi pelajarannya adalah tugas Nabi itu menyampaikan aja. Yang menjadikan mereka beriman itu tetap Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas itu harus dilakukan. Bahkan jangan ditinggalkan apapun yang terjadi. Tapi apakah Nabi Yunus gak sabar? Gak boleh kita mengatakan Nabi Yunus tidak sabar. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, jangan kau bandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Oh, ini lebih hebat. Enggak, semuanya masing-masing punya kelebihan masing-masing, apalagi dibandingkan kita yang bukan nabi tentu sangat jauh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Innal ladzina yajhaduna bid-dalailil wadhihah wa ma jaa bihil mursalun. Sesungguhnya orang-orang yang menolak, orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak percaya dengan tanda-tanda
dengan dalil-dalil yang jelas, dengan bukti-bukti yang jelas, dan apa yang dibawa oleh para rasul, para utusan Allah. Wa yaqtuluna anbiya Allah, bahkan mereka membunuh nabi-nabi Allah. Itu orang-orang Yahudi itu dulu senangannya membunuh nabi. Nabinya dibunuh. Mereka banyak pelanggaran. Kemudian Allah utus nabi untuk ngingetin mereka. Nggak mau diingetin, nabinya dibunuh. Nah, kayak gitu dari dulu. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu semuanya dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Nabi Isa sebenarnya niatnya juga mau dibunuh, cuma Allah selamatkan. Sebelum itu ada nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Sya'ya. Itu bahkan dibunuh, digergaji. Wah, ngeri. Jadi udah memang dari dulu itu, kalau mereka menyeleweng, diutus kepada mereka nabi, nabinya dibunuh. Gitu. Sehingga ya akhirnya Allah hukum, gitu. Hukum yang lebih besar. Surah Muslim rahmatullah. Ayat ini secara khusus berbicara dengan untuk orang-orang Bani Israel. Sebenarnya orang-orang yang tidak percaya dengan dalil-dalil bukti-bukti yang nyata yang dibawa oleh Rasul dan membunuh para nabi secara zalim tanpa hak, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil 'adl, dan mereka juga membunuh orang-orang yang menyeru kepada keadilan, wattiba'i thariqil anbiya, membunuh orang-orang yang menyeru mengajak keadilan dan mengikuti jalan kenabian, fabasyirhum bi'adzabin mujab. Maka berilah kabar gembira pada mereka dengan azab yang sangat menyakitkan sekali. Ini bahasa kiasan Allah yang luar biasa. Kabar gembiranya aja itu azab yang menyakitkan. Kabar buruknya gimana? Yang paling gembira aja menyakitkan. Itu bahasa, artinya nggak ada yang saking sakitnya itu. Kabar gembiranya aja azab yang menyakitkan. Surah Muslim rahimakumullah. Walaupun ayat ini secara aslinya itu disampaikan kepada Bani Israel, tentu secara umum kaidahnya adalah al-ibrah bi umumil lafaz. Pelajaran yang diambil itu dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Maka siapapun yang melakukan hal yang sama, yaitu suka tidak percaya dengan bukti-bukti yang nyata, membunuh para nabi. Sekarang nabi enggak ada, membunuh pengikut nabi. Orang-orang yang berusaha mengikuti para nabi, mengikuti jalan kebenaran, jalan keadilan, malah dimusuhin. Itu ya sama. Fabasyirhum bi'adzabin mujab. Ulaika alladzina batalat a'malun fid dunya wal akhirah. Mereka itu orang-orang yang amal kebaikannya itu batal, tidak diterima baik di dunia maupun di akhirat. Wala yuqbalu lahum amal, dan semua amal mereka enggak ada yang diterima. Wa ma lahum min nasirin yansuruh min adzabillah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslim rahimakumullah. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tahukah kamu, wahai Rasul, hal yang sangat mengherankan, yaitu orang-orang Yahudi yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alimu anna ma jita bihi wal haq. Dan dari kitab mereka itu sebenarnya mereka itu tahu bahwa apa yang kau bawa itu memang benar. Karena jauh sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Rasul itu,
Orang-orang Yahudi udah tahu di dalam kitab Taurat mereka akan ada nabi akhir zaman. Bahkan di Injil makanya pendeta Buhaira dan sebagainya itu tahu akan lahir nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang sangat jelas. Itu karena sudah dijelaskan dalam kitab mereka. Mereka tahu. Yud'auna ila ma jaa fi kitabillah wa huwa al-Qur'an liyafsula bainahum fi makhtalafu. Sunya mereka tahu apa yang kebenarannya, apa yang kau bawa, yang mana mereka diajak untuk menuju kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an untuk menjadi pemisah di antara mereka terkait apa yang mereka selisihkan. Fa illam yuwafiq ahwa'ahum ya'ti katsirun minhum hukm Allah li'anna min adatim ala arad anil haq. Sebenarnya mereka itu tahu bahwa yang kau bawa itu benar. Cuma masalahnya kebiasaan mereka itu kalau ada aturan Allah yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka itu nggak mau laksanakan. Yang dilaksanakan itu yang sesuai selera aja, yang nggak selera, bahkan nabinya aja dibunuh. Oh gimana lagi, apalagi orang biasa, nabinya jadi dibunuh. Itu udah kebiasaan. Dzalikal insyaraf anil haq sababu i'tiqadun fasid ladzi ahlil kitab. Kenapa mereka bisa berpaling seperti itu? Penyebabnya adalah karena keyakinan yang salah yang dimiliki oleh mereka bi annahum lam yu'adzabu illa ayyaman qalilah. Yang kenapa mereka bikin atau melakukan yang mereka lakukan itu membunuh nabi, tidak mau beriman karena dalam keyakinan mereka, kita kan orang istimewa. Nanti paling diadab cuma sebentar gitu. Di dalam keyakinan mereka itu manusia istimewa yang diperlakukan secara khusus, kalau salah hukumannya cuma sebentar, itu masalah. Enggak apa-apa. Hukumannya sebentar. Cuma beberapa hari aja masuk neraka, nanti juga masuk surga gitu pikirannya. Itu keyakinan yang salah. Wa hadzal i'tiqad adda ila jur'atihim 'ala Allah wastihanatihim bidini, dan keyakinan itu yang menyebabkan mereka berani melawan Allah Subhanahu wa taala dan menghina agamanya. Wastimrarihim 'ala dinihim al-batil alladzi khada'u bihi anfusahum. Dan mereka tetap dalam agama mereka yang batil itu karena mereka merasa kalau toh dihukum juga sebentar. Mudah-mudahan kita belajar dari kisah Bani Israel, jangan sampai kita seperti apa yang mereka lakukan. Bahwa hukuman Allah itu ya dahsyat. Nggak boleh kita punya pikiran, nanti juga akhirnya masuk surga gitu, asalkan beriman, maksiat ya nggak apa-apalah gitu, nanti dihukum juga. Nggak boleh, neraka itu dahsyatnya luar biasa, kita nggak sanggup. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang sampaikan pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا وسددنا في القول والفهم والعمل إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا مباركا وولدا صالحا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة من بلية وفتنتهما. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى بالزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.